Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bertemu lagi di rumah Tuhan, rumah roti, rumah sukacita, rumah berkat. Dan saya percaya hari ini kita akan menerima berkat-berkat yang lebih luar biasa lagi. Kita akan buka firman Tuhan dari Roma 1 ayat 18 sampai 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Ayat 27, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasannya setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kesubukan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara, judul kita di pagi hari ini, jangan menggantikan kebenaran Allah. Saya percaya kita semua rindu untuk mendengar firman Tuhan tentang berkat, untuk janji Tuhan, tentang penghiburan untuk berkat. Tapi pagi hari ini Tuhan mau berbicara keras buat kita semua tentang murka Allah. Jadi saya berharap kita semua fokus untuk mendengar apa yang Bapak sampaikan bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Rasul Paulus menulis kata murka di dalam Roma 1 ayat 18 tadi kita baca. Itu menunjukkan pernyataan yang fenomenal tentang kepribadian Allah. Jadi kalau kita bicara murka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti sangat marah. Jadi kalau Allah murka, itu Allah sangat marah. Kemarahan Allah itu sangat, Bapak Ibu Saudara. Jadi konotasi dari kata ini menunjukkan sebuah sikap yang marah terhadap tindakan yang tidak sesuai. Jadi Allah marah atas sebuah tindakan kita yang tidak sesuai, yang tidak berkenan, yang melanggar aturannya. Jadi itu sebuah sikap yang marah sekali terhadap tindakan kita yang tidak sesuai dengan firman-Nya, tidak sesuai dengan ketetapan aturan-aturannya. Dan itu mendorong Allah untuk meresponi dengan kemarahan. Jadi setiap kali kita melakukan hal-hal yang menyakiti hatinya, setiap kali kita keluar dari kebenaran, kita keluar daripada peraturan-peraturan Tuhan, itu ada satu dorongan yang kuat dari Allah. Ada satu kemarahan yang meluap-luap dari Allah. Allah meresponinya dengan kemarahan, Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa lampau murka Allah dan kebencian terhadap dosa dinyatakan dalam air bah. Kita semua tahu bagaimana manusia dihukum karena kejahatannya di muka bumi dengan air bah. Itu adalah murka Allah karena manusia sudah terlalu berbuat melampaui batas, melampaui apa yang sudah Allah atur, sudah Allah tetapkan. Maka tidak ada jalan lain, murka Allah jatuh, hukuman Allah jatuh, kemarahan Allah jatuh.
untuk manusia, yaitu air bah dalam kitab Kejadian kita lihat di situ. Dan bukan saja air bah Bapak Ibu Saudara, bencana kelaparan, bahkan wabah dalam Yehezkiel juga dikatakan demikian. Ada wabah, jadi bukan wabah sekarang. Dulu juga ada wabah, itu akibat dari kemarahan Allah. Murka Allah yang dijatuhkan karena manusia hidup sembrono. Manusia hidup tidak sesuai aturan Tuhan. Bahkan ada pemusnahan dalam Ulangan, pembakaran negeri-negeri, pembakaran kota-kota. Yang dicatat juga dalam kitab Yesaya. Itu masa lampau, Allah buat demikian. Jadi tadi saya bilang, kita rindu ya untuk dengar janji Tuhan, berkat Tuhan. Aku ada bagimu, aku menyertaimu. Tapi hari ini Tuhan berbicara lain Bapak Ibu Saudara. Tuhan berbicara tentang kemarahannya. Tuhan berbicara tentang murkanya. Jadi bukan saya pada zaman dulu, zaman sekarang juga. Murka Allah atau kemarahan Allah dinyatakan dengan membiarkan orang-orang jahat terjerumus di dalam kefasikan mereka dan nafsu jahat. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, di mana-mana manusia hidup berbuat jahat, hidup dalam kefasikan, dan itu sudah menjadi gaya hidup. Sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi keinginan, sudah menjadi sesuatu yang diterima dalam masyarakat. Allah biarkan orang-orang terjerumus dalam kefasikan pada zaman ini, saudara, dalam nafsu mereka yang jahat, dalam mendatangkan kehancuran dan kematian atas semua yang tidak taat kepadanya. Jadi ketika kemarahan dilepaskan, murka dilepaskan, di sana ada kematian, di sana ada kehancuran. Jadi kalau kehancuran datang, kematian datang, pemusnahan datang, kita tidak perlu bertanya, Tuhan mengapa ini terjadi? Kita tidak perlu lagi Bapak Ibu Saudara, karena kita sudah tahu. Kalau kemarahan Allah datang, tidak ada orang bisa tahan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, itu masa kini. Dan masa yang akan datang, masa depan. Murka Allah atau kemarahan Allah akan berupa siksaan bagi orang fasik di dalam dunia ini. Matius dan Wahyu mencatatnya. Jadi betapa penting kita belajar hidup takut Tuhan. Kita belajar hidup sesuai firman Tuhan. Jangan Bapak Ibu anggap suatu dosa itu sebagai suatu dosa yang ringan. Sebagai sesuatu dosa yang biasa saja di mata Tuhan. Tidak. Cara Tuhan memandang dengan kita memandang itu berbeda. Tuhan memandang suatu dosa yang kita buat dengan kemarahan yang meluap-luap. Dengan murka. Tunggu waktunya untuk kita dihancurkan, dimusnahkan. Amin Bapak Ibu. Hari penghakiman bagi semua bangsa. Itu masa yang akan datang. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda. Penting Anda hidup takut Tuhan Allah. Karena Anda tidak tahu ke depan ini, masa depan ini. Karena dunia sekarang semakin rusak dan hancur. Hari kegelapan. Hari penghukuman atas orang yang tidak benar. Jadi kalau Bapak Ibu berkata saya buat dosa, saya nyaman. Semua bilang tunggu waktu saudara. Karena kemarahan murka Allah sudah ada di hati Allah untuk Anda. Tunggu bom itu jatuh dan meledak. Saya tidak bilang untuk menakuti Bapak Ibu Saudara, tidak. Tapi kita belajar menghormati Tuhan Allah di muka bumi. Dunia boleh kacau, tetangga lingkungan kita hidup berdosa. Tapi kita sudah ditebus Tuhan Allah. Kita harus menjaga identitas diri kita sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus. Jangan kita sia-siakan kasih karunia Tuhan. Kalau kita sudah bertobat, mari kita jaga hidup kita. Jangan kita jatuh di dosa-dosa yang sama tahun lepas tahun. Dan pada akhirnya murka Allah akan mengakibatkan hukuman kekal bagi mereka yang tidak mau bertobat. Bapak Ibu Saudara yang ruangan ini dengar, kalau Anda terus berkeras hati tidak mau bertobat, penghukuman terakhir Tuhan Allah menanti Anda. Itu berita yang sangat buruk. Jadi bertobat itu penting. Pelayanan pelepasan itu penting. Setiap kali kami kalau sharing di bawah selesai doa, saya dan semua staf saya, kami koreksi diri kami. Apa yang perlu kami benahi, apa yang perlu kami ubah. Kami bilang bukan sharing itu untuk orang, untuk jemaat, tapi untuk kami sebagai hamba Tuhan. Di mana saya harus benahi, di mana, dan kami terbuka dan kami bagi sharing bersama itu luar biasa. Kami pikir pintar, ternyata tiap hari firman Tuhan itu baru. Jadi kita seperti Bapak Gembala bilang, kita pikir kita pintar, padahal kita itu bodoh, kita tidak tahu banyak hal. Waktu sharing itu kita diberkati. Saudara, kita baca tentang Hosea, bagaimana Tuhan Allah murka.
Melalui mulut Hosea, Tuhan Allah bicara bagi orang-orang Israel. Dan itu yang membuat kami ngeri dan takut. Artinya kami perlu berawas-awas diri kami. Saya bilang jangan tunggu sangkakala berbunyi. Lalu mau jadi apa kita? Tiba-tiba SK datang, kita sudah siap atau belum? Tempat kita di mana nih? Bukan kita rajin ke gereja bawa persembahan. Kita setia, kita masuk gereja. Lalu kita tempat di kekekalan. Tidak, saudara. Betul? Bukan mereka yang menyebut aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Masuk. Tapi orang mau melakukan. Nah Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini yang kita baca, Rasul Paulus sedang menceritakan suatu kegiatan yang Allah kerjakan. Allah sedang melakukan satu kegiatan. Allah sedang melakukan satu kerja yang luar biasa. Kerjanya apa? Dari surga, murka Allah, kemarahan Allah dinyatakan. Karena murka Allah dinyatakan dari surga, maka manusia sangat memerlukan keselamatan. Jadi Tuhan ada di surga dan melihat kita semua. Apa yang sementara kita kerjakan. Di rumah kita, di kantor kita. Di tempat bisnis kita. Karena mata Tuhan memang menantang kita. Mata Tuhan mengawasi kita. Dari pagi sampai malam. Tuhan Allah awasi kita. Kita hidup betul atau tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara sangat penting untuk berpikir, waktu saya duduk ini Tuhan perhatikan saya hidup betul atau tidak? Pikiran saya betul atau tidak nih? Hati saya, mulut saya ini, perkataan saya ini, betul atau tidak nih? Karena di surga, Tuhan lagi melihat kita. Tuhan lagi melakukan kerja untuk lihat kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita memerlukan keselamatan. Kita memerlukan pertobatan. Katakan pertobatan. Bagi manusia murka Allah sulit dimengerti. Kita tidak mengerti saudara. Karena murka Allah bukanlah suatu perasaan yang mendadak tanpa disertai pertimbangan, akal dan hikmat seperti sering terjadi dengan murka manusia. Manusia kalau murka, manusia kalau marah, manusia selalu dicampuri dengan dosa. Kalau orang salah terhadap kita, kita akan marah dan kita mempunyai alasan yang kuat. Tetapi perasaan kita tidak murni karena ada dosa dalam hati kita. Tapi Allah tidak, semua kekudusan. Murka Allah atau kemarahan Allah itu berbeda. Kalau kita punya murka dicampuri dengan dosa yang ada dalam diri kita. Murka Allah dinyatakan dari surga karena dosa manusia membawa hukuman tersendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini ajarkan kita semua. Betapa penting kita hidup, jaga kehidupan kita di dunia yang sementara hancur ini. Di mana-mana kita lihat, saudara. Kita dengar, saudara. Kita menyaksikan, saudara. Di medsos kita lihat, di televisi kita lihat, online kita lihat. Kita lihat banyak hal yang tabu, yang kotor, yang jijik. Dan itu dunia yang sementara berputar-putar di dalamnya. Orang berpacaran di dalam itu melalui HP, orang berhubungan intim lewat HP, semua terjadi di sana. Allah yang Maha Kudus meresponi kejahatan dan kelaliman manusia dari tahtanya di surga. Jadi saya ingatkan saudara, bukan untuk takuti, tapi mari kita belajar hidup takut Tuhan. Kita belajar hidup menghormati Tuhan. Dengan menghormati Tuhan, kita hidup diberkati. Kita bahagia, kita sukacita. Bahagia itu bukan uang banyak, rumah mewah, dan deposito yang banyak. Bukan. Bahagia itu hati. Hati kita bersih berhubungan dengan Tuhan Allah. Hati kita bersih berhubungan yang sama. Sesama kita, amin. Allah menyatakan murkanya atas dasar kejahatan yang dilakukan manusia terhadapnya. Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang membuat Allah murka. Saya catat di sini yang pertama, manusia tidak menghormati Allah. Itu yang membuat Allah murka. Ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang gelap, yang bodoh menjadi gelap.
Bapak Ibu Saudara, sejak awal pertama manusia telah melihat bumi. Manusia telah melihat langit. Manusia telah melihat ciptaan Allah yang lain. Dan manusia mengetahui tentang adanya Allah. Manusia tahu tentang kuasa Allah yang besar dan dahsyat dan ajaib. Tetapi manusia tidak mau mengakui Allah. Manusia tidak mau menyembah Dia. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau ke gereja itu menyembah Tuhan. Saya percaya kalau Anda terbiasa menyembah di rumah, Anda akan senang menyembah di gereja. Jangan Anda datang ke gereja sampai firman Tuhan baru Anda datang. Sangat sedih, bukan? Anda mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi Anda tidak mau menyenangkannya. Cara kerja Tuhan tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kita dengan Bapa seperti kita dengan anak-anak kita. Tidak mungkin kita kasih sesuatu untuk anak kita. Begitu-begitu saja sesuatu yang besar ya. Betul? Dia akan datang bikin kita hati senang dulu. Atau kerja kita senang dulu lihat. Baru kita lepaskan sesuatu buat dia. Tidak mungkin berjalan sana lor yang sana sini. Lalu datang kasih uang buat dia atau motor. Tidak mungkin. Dia akan buat kita hati senang. Baru kita lepaskan sesuatu. Hubungan kita dengan Bapa seperti kita anak-anak kita. Tanpa minta kita akan kasih. Karena dia menyenangkan hati kita. Tanpa kita minta pun Bapa akan beri karena kita senangkan hatinya. Amin Bapak Ibu. Manusia tidak mau menyembah Dia. Manusia tidak mau memberikan pujian buat Dia. Manusia tidak mau memberikan penghormatan kepadanya. Manusia tidak mau bersyukur kepadanya atas pemeliharaannya. Hari lepas hari pertanyaan saya buat Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukur ke setiap hari. Bahwa Tuhan itu baik. Saudara masih hidup bernapas. Masih punya keluarga, istri, suami, anak-anak. Masih punya usaha yang diberkati, uang kuliah saudara boleh selesai. Saudara masih ada. Saudara pernah bersyukur buat Tuhan atau tidak? Kalau saudara tidak pernah bersyukur, saudara tidak pernah puji Tuhan, tidak pernah menyanyi menyembah Tuhan, maka saudara dikategorikan sebagai manusia yang tidak tahu menghormati Tuhan Allah. Allah ciptakan kita untuk menyembah Dia. Amin. Tuhan Allah ciptakan kita untuk menyembah Dia, saudara. Tuhan Allah itu adalah objek penyembahan kita, bukan barang-barang kita. Bukan bisnis kita, usaha dan pekerjaan kita. Tuhan Allah itu objek penyembahan kita. Manusia singkirkan Allah dari hidupnya. Karena Allah dianggap sebagai penghalang dalam hidup manusia. Kasih pindah Allah saja. Nanti kalau kita masalah ada dukun banyak. Manusia berpikir Allah itu membuat peraturan-peraturan untuk membelenggu Dia, untuk halangi Dia. Jadi manusia ini selalu berpikir, saya tidak tahu Anda lihat atau tidak, bahwa Allah ini buat peraturan banyak lawang. Gereja, homesel, youth, doa. Seperti Allah membelenggu kita. Seperti Allah itu menghalangi kita. Dari keinginan-keinginan kita. Kita tidak bebas. Kita mau bikin ini ada aturan. Kita mau bikin ini ada aturan. Seperti Allah ini membelenggu kita. Seperti Allah ini menjajah, menguasai, mendominasi kita. Daripada Allah begini, Allah pindah sana dulu. Nanti kunci tahun 25, 4 Desember, 31 baru kita berhubungan dengan Allah. Sedangkan ini dukun-dukun dulu. Makanya antri dukun banyak. Tapi saya percaya di sini tidak ada amin. Allah kasih kita kehendak bebas, saudara. Tinggal Anda memilih. Allah tidak pernah paksa kita untuk memilih Allah. Allah kasih kehendak bebas, mau pilih kasih. Kalau pilih beta, puji Tuhan. Kalau saya singkirkan beta, puji Tuhan. Jadi kita merasa bahwa Allah nih mesti pindah di ketum pinggir boleh. Karena kalau Allah ada di pinggir ini atur paling banyak. Kita tidak suka aturan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Saya tahu Tuhan mau buat hal besar untuk jemaat.
Saudara tahu kami banyak bergumul untuk saudara. Di rumah pun saya banyak bergumul untuk saudara. Dan bukan saya bergumul, saya juga dengan sukacita melepas berkat. Saya rindu saudara diberkati. Saya rindu saudara hidup bahagia. Saya rindu anak-anak muda. Saya kemarin sudah katakan kamu itu pemimpin. Masa kini bukan masa depan. Masa kini kamu itu pemimpin. Jadi saya tidak mau iblis rampas. Saudara punya objek penyembahan yang ke Tuhan. Itu ke tempat lain. Orang tua mana yang tidak mau anak-anak berhasil? Kalau Anda berhasil, hati saya bersuka cita. Karena kami hamba Tuhan didik Anda dengan baik. Ada masa di mana kami sangat keras. Rasa-rasanya saya mau makan saudara. Tapi seperti tadi, hati kami itu tulus, tidak ada kebencian. Karena kami rindu. Anda diberkati di muka bumi. Anda berhasil di muka bumi. Anda menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Kalau Anda menjadi penyembah-penyembah Tuhan, Anda ada di kaki Tuhan. Saya mau bilang, apa saja yang Anda butuhkan Tuhan Allah kasih. Tanpa Anda minta. Tapi kalau Anda hidup sembarangan, sempurna menyembah Tuhan. Sempurna memuji Tuhan, sempurna bersyukur kepada Tuhan. Anda itu tergolong manusia yang tidak menghormati Tuhan Allah. Dan kalau Anda tidak menghormati Tuhan Allah, murka Allah akan jatuh. Hukuman Allah akan jatuh bagi Anda yang tidak tahu menghormati Tuhan Allah. Anda ada di bumi karena Tuhan. Anda hidup karena Tuhan. Jadi belajar hormati Tuhan. Dengan jalan memuji Dia, menyembah Dia, mengucap syukur buat Dia. Jadi yang membuat Allah murka, satu, manusia tidak menghormati Allah. Yang kedua, manusia melakukan penyembahan berhala, ayat 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4. Atau binatang-binatang yang menjalar. Bapak Ibu, manusia itu harusnya menyembah Allah yang mulia dan kekal. Tapi justru menggantikan penyembahan mereka kepada kayu, kepada batu yang mereka ukir sebagai berhala yang tidak berdaya dan mereka sembah. Manusia bikin patung-patung, ukir patung dari kayu, dari batu dan disembah, menggeserkan posisi Allah. Seharusnya Allah disembah, tapi patung yang disembah, ukiran-ukiran yang disembah, batu-batu yang diukir dengan bagus disembah. Mereka menukar kemuliaan Allah dengan patung-patung yang mereka buat menyerupai manusia, menyerupai burung, menyerupai binatang yang berkaki 4 dan binatang-binatang yang melata. Manusia buat itu Bapak Ibu Saudara dan menyembahnya sebagai pengganti Tuhan. Saudara, bagaimana Tuhan tidak marah saudara? Amin Bapak Ibu. Manusia masuk dalam penyembahan berhala. Manusia menyakiti hati Tuhan. Gambar-gambar burung, binatang-binatang yang merayap kaki 4 disembah sebagai Tuhan, sebagai Allah. Itulah sebabnya Allah membiarkan mereka dikuasai oleh keinginan hati mereka untuk melakukan hal yang jahat dan kotor. Bapak Ibu lihat umat Israel ketika penyembahan kepada lembu emas, firman Allah mencatat 3.000 orang Israel mati karena itu. Musa bilang, ambil itu, kasih hancur itu lembu emas, kasih injak-injak dia, kasih hancur-hancur dia, sudah selesai. Taruh di itu tempat-tempat minum, kasih minum untuk manusia-manusia yang menyembah itu. Itu tanda supaya mereka kudus. Jadi diminum air lembu emas itu, diminum oleh orang-orang Israel supaya menguduskan hidup mereka yang berdosa. 3.000 orang mati karena peristiwa ini. Musa bilang, suku Lewi berdiri. Lihat saudara, siapa saja yang sujud menyembah itu lembu emas, bunuh dia.
Kasih hancur dia. Itu kemarahan yang Tuhan taruh di hati Musa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jangan menyembah berhala. Jangan terlibat dalam penyembahan berhala. Itu mendatangkan murka Allah. Makanya banyak kali kita miskin. Kita susah, kita menderita. Betul Bapak Ibu? Kita berdoa, tidak ada sesuatu yang terjadi. Kita berdoa gagal terus. Ini berarti ada yang perlu bereskan dari Bapak Ibu Saudara. Kita tidak mungkin beribadah, kita miskin. Tidak mungkin saudara. Saya jamin itu tidak mungkin. Justru kita miskin, kita beribadah Tuhan. Kita toleh dengan Tuhan, Tuhan berkati kita limpah ruah. Jadi kalau ada yang tidak beres, Anda bereskan. Anda suka pergi ke dukun sama bilang, berhenti. Saudara, hamba-hamba Tuhan yang berdiri, imam-imam yang berdiri. Sekarang kami baca Hosea. Persinahan orang Israel bukan saja secara jasmani, tetapi persinahan secara rohani. Itu yang membuat murka Allah bagi mereka. Bagi Tuhan bilang, Israel, dari Mesir aku panggil kamu. Aku tuntun kamu. Aku kasih makan kamu seperti seorang mama kasih makan anak-anak. Aku bimbing kamu, aku rawat kamu. Aku panggil kamu keluar dari Mesir, dari daerah perbudakan, kota perbudakan, tempat perbudakan. Aku bawa kamu keluar dengan kasih sayang besar. Kenapa kau menyembah berhala? Kamu lihat aku tolong kamu. Saudara, kadang-kadang kita pikir kenapa sih Tuhan sayang orang Israel? Bukankah jatuh penyembahan berhala, jatuh bersinah. Bersinah rohani itu penyembahan berhala. Bersinah secara jasmani. Mereka buat segala macam kejahatan. Tapi kenapa Tuhan begitu sayang mereka? Saya tahu kenapa. Karena Tuhan pemegang janji. Tuhan Allah itu pembuat janji. Tuhan Allah itu pemegang janji. Dan Tuhan Allah itu penepati janji. Tuhan buat janji itu, Tuhan tepati. Karena Tuhan ingat Abraham. Makanya berulang-ulang mereka sakiti hati Tuhan. Berulang-ulang jatuh dalam penyembahan berhala. Tuhan kasih mereka kesempatan untuk bertobat dan berubah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita terlibat penyembahan rohani, penyembahan berhala secara rohani, dan Anda merasa Anda nyaman, saya mau bilang, stop sudah. Anda harus datang di gereja ini. Tidak boleh Anda berdoa dengan orang lain. Anda harus berdoa dengan saya dan hamba Tuhan. Dan kami akan lepaskan Anda. Kami sudah dilepaskan dan kami mau lepaskan Anda. Anda pernah ke dukun-dukun, Anda pernah berhubungan dengan roh jahat, Anda pernah berhubungan dengan tradisi, adat-adat istiadat Anda, kepercayaan leluhur Anda. Saya mau katakan, Anda perlu dilepaskan, Anda perlu dibebaskan. Kalau itu turun untuk anak-anak Anda dan keturunan Anda. Sama seperti orang Israel. Makanya dalam kasih sayang yang besar, Tuhan panggil mereka. Tuhan selamatkan mereka. Tuhan kasih kesempatan untuk mereka bertobat. Dan firman Allah berkata, Tuhan kembali ke tempatnya. Tuhan kembali ke surga. Kalau Anda tidak bertobat, Tuhan pergi dari Anda. Tuhan kasih tinggal Anda begitu. Sampai penderitaan, sampai kesulitan, kesengsaraan datang. Baru Anda kembali buat Tuhan. Tapi saya mau bilang, waktunya sudah terbuang banyak. Mendingan sekarang selesaikan semuanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi ingat Tuhan Allah kita itu pembuat janji. Dia pemegang janji. Dan dia Allah penepati janji. Janjinya untuk saya dan Bapak Ibu Saudara tetap tergenapi. Tapi Anda perlu pemberesan. Kalau Anda tidak pemberesan dosa, maka janji itu akan tetap ada. Sampai Anda bereskan semua, baru janji itu tergenapi. Jadi bukan di pihak Tuhan Allah, tapi di pihak kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar. Jangan lagi berhubungan dengan dukun-dukun. Dengan bintang-bintang yang Anda lihat di mana tuh? Di majalah-majalah atau di mana tuh? Saya lahir bulan September, saya punya bintang apa nih? Saya lahir di bulan Januari, saya punya bintang apa nih?
Tuhan saudara. Yang berkati hidup Bapak Ibu Saudara itu Tuhan. Bukan ramalan-ramalan, bukan. Ada amin. Berhenti menyembah berhala. Mungkin di rumah tidak ada patung yang disembah. Mungkin di rumah tidak ada binatang-binatang yang Anda sembah. Sudah dibuat patung dari binatang. Mungkin sapi atau babi atau kambing. Mungkin tidak ada seperti itu. Tapi prestise Anda itu jadi berhala. Kedudukan Bapak Ibu Saudara, harta itu jadi berhala. Dia mendominasi Bapak Ibu Saudara. Sehingga pujian, penyembahan bukan lagi untuk Tuhan. Penyembahannya beralih kepada barang-barang tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ini yang membuat Allah murka. Saya harap kita kembali menyembah Allah yang hidup. Amin. Kita menyembah Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang ketiga, manusia menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Kita lihat di situ ayat 26 sampai 27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Jadi manusia yang membuat Allah murka, yaitu manusia menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Saya mau bilang buat Bapak Ibu, kebenaran tetap kebenaran. Dan Allah itu kebenaran. Tidak bisa diubah dengan dusta. Tidak bisa diubah dengan kebohongan. Allah tetap Allah. Allah tetap kebenaran. Nah, karena menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, maka Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Firman Allah berkata, wanita-wanita tidak lagi tertarik kepada laki-laki seperti biasanya, tetapi wanita-wanita justru tertarik kepada sesama wanita. Sekarang kan jadi gaya hidup tuh. Saya waktu berdoa Tuhan bicara buat saya jalan dengan persetubuhan yang tidak wajar. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan. Jadi bagi saya sulit juga ya untuk susun hal ini. Tapi puji Tuhan dengan pertolongan Tuhan, Tuhan menolong saya. Nah, ini perlu disampaikan Bapak Ibu Saudara, karena dunia ini sementara ada dalam situasi ini. Wanita-wanita tidak tertarik lagi kepada laki-laki saudara. Tapi sudah kepada sesama mereka. Kalau kita lihat di luar negeri, itu sudah jadi gaya hidup, sudah biasa, sudah perkenalkan ke orang tua. Sampai juga menikah. Ya, firman Allah berkata, istri-istri tidak lagi melakukan persetubuhan yang wajar dengan suami. Tetapi mereka mulai melakukan persetubuhan yang tidak wajar. Yaitu dengan sesama wanita. Istri kesepian, suami semperhatikan, banyak cari wanita-wanita yang kesepian. Lalu pacaran. Rumah kopi, nasepa, dan segala tetebengnya. Wanita-wanita menentang rencana Allah bagi mereka. Dan bersetubuh dengan dosa percabulan dengan sesama wanita. Jadi sudah laki. Tapi kasihnya laki, pi pacaran dengan perempuan. Demikian juga dengan laki-laki. Ayat 27 tadi. Mulai mengingini sesama lelaki. Sepanjang waktu ingat laki-laki itu. Padahal bini ada di tidur dan dia. Tapi saya percaya di sini tidak ada amin. Tidur yang bini, tapi ingat laki-laki yang ada tetangga tuh yang putih bagus. Putih mulus. Ini sementara marak saudara. Laki-laki berahi terhadap sesama laki-laki. Dan ini perbuatan yang memalukan.
Ini perbuatan kotor dan hina. Akibatnya tubuh jiwa mereka menerima hukuman setimpal dengan perbuatan mereka. Saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, khususnya anak muda dengar kita bilang, sampai Tuhan Allah bicara nih, Anda perlu bertobat. Kalau Anda dalamnya, di atas sinilah mau lepaskan saudara. Kalau saudara tidak mau, murka Allah akan jatuh. Tidak bisa tidak. Amin Bapak Ibu. Saya tidak bilang untuk takuti saudara. Tapi saya bilang untuk kebaikan saudara. Bapak-bapak laki-laki dengar, sutira dan bini, cukup sudah. Jangan tidur dengan orang bini. Itu tidak wajar. Dengan siapa wanita itu menikah? Dia tidur dengan laki-laki yang menikahi dia. Di hadapan Tuhan Allah di gereja ini. Amin. Yang Anda tidur dengan laki-laki yang bukan orang yang Anda nikahkan di gereja ini. Jangan. Itu tidak wajar saudara. Jangan Anda berkata itu gaya hidup. Betul gaya hidup dunia. Tapi untuk konsep firman Allah tidak saudara. Itu murka Allah. Jangankan Tuhan saudara. Beta lihat saudara banyak orang lagi serta hati sakit. Bukan beta iri hati, bukan. Beta pakai maranto, rasa-rasa beta, begitu. Sepertinya ya Tuhan ini, dia sadar keseng, ini orang pelaki. Jadi orang lagi kiri kanan, bastel, gaya, ambil pakaian ukur, bastel ke sana, bastel kemari. Bini, yang anak-anak susah minta uang auto, uang transport susah. Kasih per wanita piara, wanita siri. Jadi kalau saat ini saudara dalam ruangan ini ada yang orang pembini kasih pulang dia pada yang laki. Lah usah balik pada pembini. Kalau tidak murka Allah lo kodon dua. Pak biasa saya pendalingan apa dengan saya. Saudara ingat Sodom dan Gomora. Dosa homoseks pertama di dunia. Artinya hukuman mati bagi mereka. Tuhan paling marah, jijik. Saudara jangan Tuhan katong saya katong lihat jijik toh. Lah perempuan, masa nunda perempuan banyak baku kele, baku cium. Lah katong saya muntah saudara. Kalau saudara saya muntah berarti saudara ada dalamnya. Saudara sama dengan mereka. Itu aneh. Aja baku kele, baku sayang. Kesana kemari, kesana orang pandang orang pastiu. Begitu. Orang mulai bilang ada apa dengan cinta nih. Ini perempuan masih banyak. Di gereja ini asal kuat perempuan. Asal kuat laki-laki. Kenapa mau pilih perempuan-perempuan saudara? Tonton. Ada banyak di gereja ini. Nah perempuan-perempuan di gereja juga jantan lalu balagu. Balagu. Apa yang bagus? Dapat terbaik baru di rumah nyasal. Saya bisa lah kalau satu kali nikah di sini nikah sini, saya bisa nikah 2 kali lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara hakim-hakim, saya ingat ada hakim-hakim 19 ayat 22, saya ingin baca ini penting Bapak Ibu Saudara. Ini terjadi di Israel, kemarin-kemarin juga kita sharing. Hakim-hakim 19 ayat 22. Sementara mereka bersenang-senang. Ini saudara kisahnya panjang. Jadi ada seorang Lewi, dia tinggal di pegunungan Efraim. Dia menetap di situ. Dia punya seorang hamba, tapi hamba ini dia jadikan selir atau istri. Nah dalam pernikahan mereka, wanita ini, hamba yang sudah angkat jadi selir ini, istri ini, berselingkuh saudara, serong. Jadi karena serong udah baku bakalai, lalu dia pulang ke Bethlehem Efrata. Bethlehem Yehuda. Lalu suami sudah menunggu lama 4 bulan. Akhirnya pergilah cari istrinya di Bethlehem Yehuda. Minta orang tuanya untuk kasih kembali istrinya. Lalu mereka pulang. Dalam perjalanan pulang dari Bethlehem ke Efraim itu. Pegunungan Efraim itu kan jauh Bapak Ibu. Jadi mereka akhirnya mau bermalam. Tetapi mereka berkata jangan kita bermalam di negeri-negeri orang bukan orang Israel. Kita bermalam di daerah-daerah orang Israel. Maka sampailah mereka ke Berea. Itu adalah tempat atau tanah kepunyaan suku Benjamin. Jadi mereka berpikir aman di situ. Tapi saudara firman Allah berkata dalam Hakim-Hakim 19. Sementara mereka bersenang-senang.
Tiba-tiba rumah itu dikepung orang-orang bejat dari kota itu. Mereka menggedor-gedor pintu itu. Serahkanlah kepada kami orang laki-laki yang kau bawa ke rumahmu. Kami mau pakai dia. Jadi kita pikir Sodom dan Gomora saja laki-laki dan laki-laki. Ternyata kita lihat itu dalam kalangan orang Israel. Suku Benjamin pun terlibat dengan laki-laki dan laki-laki. Ini kalangan orang mengenal Tuhan, saudara. Kami mau pakai dia. Makanya tuan rumah yang terima dia, jangan. Perbuatan itu belum pernah terjadi di Israel. Itu memalukan, itu menghina, itu kotor. Itu nanti menghancurkan kehidupan kita. Tapi dasar orang-orang jahat ini, bejat ini, tidak mau dengar. Akhirnya tuan rumah itu mendorong akan budak itu. Wanita selir daripada orang Lewi tadi. Dan mereka firman Allah berkata, mereka perkosa dia sampai pagi hari dan pulang dia sudah meninggal. Saudara, saya mau bilang cerita ini panjang, tapi saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, kalau ada seron dalam rumah tangga tuh bicara yang betul mau selesai akang. Jangan saudara lari-lari dari hal begini. Kalau saudara mengalami perselingkuhan dalam pernikahan, mari sini di gereja, kami mau doakan saudara. Jangan saudara pergi. Karena itu fatal bagi Bapak Ibu Saudara. Saudara, tadi saya baca-baca, saya bilang, iya ya betul. Coba kalau dia menyelesaikan persoalan itu dulu. Dia pergi, tapi saudara tahu. Bukan orang-orang itu yang memakai dia punya suami. Tapi dia, mengapa? Karena benih itu ada dalam dirinya. Maka dia diperkosa. Jadi kalau benih perselingkuhan ada dalam diri Bapak Ibu Saudara, saya harap Anda perlu didoakan. Siapapun Anda. Karena kalau Anda berjalan dengan benih itu, akan Anda masuk dalam dosa yang sama sampai Anda mati sekali. Itu agak keras saudara. Jadi apapun terjadi dalam pernikahan Anda, perselingkuhan terjadi, marak sekarang ini orang berselingkuh. Orang yang takut Tuhan lagi, sudah jadi gaya hidup berselingkuh. Yang laki orang, yang bini orang, yang anak-anak berondong. Anak-anak berondong tak mau ketinggalan. Cari lagi janda-janda sarpat. Janda-janda muda yang kaya. Tapi saya percaya di sini tidak ada, amin. Katakan tidak ada. Tidak ada. Jadi saudara lihat itu. Harus selesai saudara. Amin. Amin. Oh, semua tegang. Coba bilang sebelah senyum sedikit yang tegang. Jangan tegang. Jadi perlu penyelesaian saudara. Selesai akan sudahlah Tuhan Allah mau berkati saudara. Tuhan tuh mau curahkan berkat. Tuhan mau lepaskan berkat. Tapi kalau ini ada itu penghalang. Itu penghalang sekali. Saudara tahu Tuhan mengasihi kita loh. Waktu kita ditebus oleh darah Tuhan. Kita diangkat jadi anak. Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan janji buat kita. Saya percaya semua orang di sini pegang janji Tuhan. Dan mungkin saudara berkata belum terjadi lagi Tuhan. Bukan Tuhan, di pihak Tuhan. Di pihak kita yang membuat janji itu terhalang terus. Jadi perlu selesaikan siapapun Anda. Senangnya Bapak Rey, kemarin sharing. Sama beta salah-salah, beta bini itu selesai semua. Oh bagus, sekarang Anto beda. Anto bercahaya. Amin. Bercahaya saudara Bapak Rey, nah beda. Itu bilang itu bagus. Makanya laki-laki dia nggak betul bilang penuh sekali. Ada apa-apa bicara pada bini. Jangan rahasia-rahasia. Motor itu cuma numpang bini naik. Saya boleh perempuan-perempuan lain numpang-numpang di don 3 motor. Beta akan periksa terus. Siapa naik beta suruh turun. Jangan lancang pernah naik. Tidak boleh. Amin. Pastor beta naik saya. Biar mau pergi om itulah om Anes. Pergi banyak ke sana. Dekat tuh. Saya perlu gonceng dari sini ke sana. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, marak sekarang orang berselingkuh seperti sudah jadi, bukan seperti memang gaya hidup. Kalau saya berselingkuh itu yang enak. Siang malam mengenang akang, ingat akang. Lalu itu tidur yang sampai di samping, yang setan, yang tete nenek moyang. Itu tidur istri Anda, sayangi dia, cintai dia. Anda sudah jatuh pilihan buat dia, cinta dia.
Dia sehat saja, Anda yang cinta dia lakukan dia stroke. Anda lari tinggal dia. Saya percaya Bapak Ibu diberkati. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini orang-orang Gibea, orang-orang kepunyaan Tuhan bisa berbuat seperti gitu. Saudara tahu apa yang dibuat orang-orang Lewi ini? Dia pergi, dia potong-potong itu mayat istrinya jadi 12 potong, dikirim ke 12 suku. Suku-suku Israel kaget, kenapa sih terjadi seperti ini di Israel? Kan baru pernah terjadi. Maka mereka panggil itu orang Benjamin. Kenapa? Sini, kasih keluar orang-orang yang perkosa ini anak, supaya kau hancurkan orang. Kau habisi orang supaya noda di Israel ini, jangan lagi kita di Israel ini kena noda ini. Kita harus hancurkan mereka. Saudara tahu apa yang dibuat oleh orang-orang Gibea, oleh orang-orang Benjamin yang di Gibea? Tidak mau kasih keluar orang jahat itu. Mereka melindungi dia. Saya mau ajar buat Bapak Ibu Saudara. Kalau orang jahat jangan sambunyi dia. Jangan pilih dia. Jangan lindungi dia. Kasih keluar dia. Amin. Kalau ada orang jahat seperti gini saudara, tidak boleh lindungi dia. Tidak boleh sayang dia. Amin. Tidak boleh bela dia. Tidak boleh kasihan dia. Kasih keluar dia. Lalu dia ditelanjangi supaya perbuatan dosa itu jangan diulangi lagi. Amin. Serta akibat perbuatan ini bukankah pertumpahan darah terjadi antara orang Benjamin maupun orang Israel yang lain. Banyak sekali mereka meninggal saudara. Coba kalau orang jahat itu diselesaikan dia, tidak ada persoalan. Tidak ada pembunuhan, tidak ada saudara. Tapi karena dilindungi, saya mau bilang kalau kau lindungi orang jahat kena, kau juga kena. Bapak Ibu diberkati. Makanya dalam Hosea 9 ayat 9 Tuhan berbicara ya. Tuhan berbicara buat orang Israel. Busuk sangat perbuatan mereka seperti pada hari Gibea. Ia akan mengingat kesalahan mereka dan menghukum dosa mereka. Saudara yang kekasih, ini kan ditulis hakim-hakim. Sekarang pada zaman Hosea diulang lagi. Israel. Beta masih ingat kamu perbuatan di Gibea. Kamu memperkosa orang itu, beta masih ingat. Waktu boleh berlalu, tapi perbuatan itu beta ingat akang. Beta ingat kamu punya kebaikan, tapi beta ingat kamu pemberontakan. Kamu punya kejahatan, beta ingat. Jadi supaya jangan Tuhan ingat akang, Anda harus akui dosa apa yang pernah Anda buat. Halo, yang di atas? Kalau Anda terlibat dosa, tidak ada jalan lain. Anda perlu pemberesan. Tuhan bilang, beta ingat akang. Dari masa hakim-hakim sampai kitab Hosea, Tuhan Allah bilang beta ingatkan terus. Dosa kalau disembunyikan saudara, Tuhan Allah ingat. Dosa seperti gembala kita bilang, dosa harus diakui. Dosa itu diakui. Siapa buat dosa untuk Tuhan, siapa buat dosa untuk orang lain, saudara harus akui akan. Anda tidak boleh datang lalu bilang beta minta maaf mama, tidak boleh. Anda harus bilang minta maaf dalam situasi mana, dalam kesalahan mana. Baru pengampunan itu dilepaskan buat Anda. Jadi kalau kita mau berbuat dosa, pikir dulu saudara. Karena nanti kita harus bertanggungjawabkan akan di hadapan Tuhan. Anda berselingkuh, Anda harus akui jujur untuk suami Anda atau istri Anda. Harus jujur saudara. Kalau tidak itu menjadi noda dalam pernikahan Anda. Dan Anda tidak akan melihat berkat-berkat mengalir. Mungkin dari segi keuangan Anda punya pekerjaan. Tapi Anda tidak punya damai. Anda tidak punya sukacita. Anda tidak punya kebahagiaan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu diberkati. Jadi mungkin kita lihat tetangga kita sana sini. Suami orang, laki orang, hari ini lain, besok lain. Lusa lain. Tulalai sulaing, nanti minggu depan lain kembali lagi. Itu dunia yang sementara kita lihat. Dan jangan kita mencontohi kehidupan itu. Anak-anak muda amin. Itu gaya hidup dunia. Jangan bawa datang di gereja ini. Hiduplah dengan sopan. Amin. Hiduplah sebagai anak Tuhan. Hiduplah sebagai hamba Tuhan. Hiduplah sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Hiduplah sebagai orang yang menghormati Tuhan. Amin. Jadi sikap hidup kita, cara hidup kita membawa orang itu kembali kepada Tuhan. Kalau Anda hidup berselingkuh, bawa dosa, siapa ikut Anda? Anda mau ajak siapa datang ke gereja? Anda harus dilepaskan dulu. Baru ajak orang datang ke gereja. Waktu Anda berbicara, punya power, punya kuasa. Menyentuh hati orang itu. Sekalipun dia keras, hatinya akan luluh hancur. Makanya kita sekarang bergerak dalam supranatural. Kita
Kita tidak pakai logika saudara, lala, capek. Kita harus berjalan dalam supernatural. Di mana Tuhan? Siapa Tuhan yang saya mau temui? Itu yang kami hamba Tuhan jalankan. Jadi kalau ketemu orang, mereka akan senang. Mereka akan tunduk. Mereka tidak pernah tahu. Mereka akan bilang, kenapa sih tahu masalah saya? Karena dalam alam Tuhan sudah nyatakan itu buat kami. Jadi Bapak Ibu Saudara perlu penyelesaian. Tuhan bilang, beta ingat Ose. Itu. Saya pun perbuatan baik ada. Tapi saya punya kejahatan yang saya simpan. Beta ingat. Tahun boleh berlalu. Tapi perbuatan itu beta ingat. Dan saya harus menyelesaikan. Tuhan sekarang mungkin pergi dari Anda. Tuhan biarkan Anda ikuti Anda punya suka. Tapi waktunya, kesusahan, penderitaan, kesulitan akan datang. Itu yang menggoncangkan Anda. Tidak akan pernah tinggal diam. Anda harus kembali kepada Tuhan. Katakan amin. Harus selesai dosa. Amin. Semua pada diam. Ini semua ada kenal ini toh. Ada tapukuli hati toh. Semburu bilang. Tuhan berbicara, berarti kita ada di situ. Dosa apa yang saudara simpan perlu selesai, tidak bisa tidak. Tidak boleh bohong-bohong Tuhan saudara. Tidak boleh munafik-munafik dengan Tuhan. Tidak. Tuhan lihat. Tahun berapa, tanggal berapa. Saya buat kesalahan, saya buat dosa. Saya simpan dosa itu dari saya punya istri. Saya simpan dosa itu dari saya punya anak-anak. Saya simpan kejahatan itu. Tuhan Allah bilang bereskan. Tuhan Allah sekarang pergi dari Anda. Tapi Tuhan menunggu Anda untuk pemberesan. Kalau Anda tidak bereskan, jangan harap hal-hal besar terjadi. Bapak Ibu diberkati. Jangan Bapak Ibu Saudara menentu anak-anak baik. Mari lihat dulu saya baik atau tidak. Amin. Sering kita, anak ini harus baik, anak harus begini, anak ini. Lalu Bapak, lalu Ibu, sudah beres? Jadi saya mau bilang, orang-orang tua yang ada di sini perlu pemberesan hidup masa lalu. Supaya tidak mengalir untuk anak-anak Bapak Ibu Saudara. Jangan marah anak-anak. Jangan tuntut mereka begitu. Anak buta huruf, anak sentuh diri, anak bla bla bla. Tapi coba mari kita dulu tenang, koreksi diri kita. Dari masa kecil saya sudah baik untuk orang tua saya belum. Dari waktu kecil saya sudah menghormati orang tua saya atau belum. Sampai anak-anak saya ini kurang ajar buat saya. Bapak Ibu diberkati. Pada awal penciptaan manusia. Allah memberikan suatu lembaga. Persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan. Supaya mereka saling melengkapi dan beranak cucu. Awalnya Allah hanya menciptakan satu Adam dan satu Hawa. Amin. Itu berarti lembaga perkawinan. Dibentuk Allah sendiri bersifat monogami. Yaitu satu suami, satu istri. Katakan satu suami, satu istri. Ya. Tetapi satu kesalahan yang terjadi sampai sekarang adalah satu suami dan banyak istri. Kita ini heran gak supir oto punya bini 3. Sedang hamba Tuhan di gereja hanya pembini 1 saja. Ketemu bergumul. Bergumul Tuhan, ketemu mau bangun rumah, ketemu butuh uang. Lalu ini supir oto bini 3 dapat uang dari mana Pak cukupi dong? Halo? Atau cuma ojek? Ojek tapi bini ampa. Tambah 1 di rumah jadi 5. Jadi bapak-bapak dengar, hanya satu istri. Satu suami, satu istri. Jangan satu suami, banyak istri. Amin bapak-bapak. Sing kuat toh? Saya percaya saudara berdoa, Tuhan kalau boleh mama stop juga. Karena katun talingan susaki. Ini dia kebaikan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bahagia dalam rumah tangga. Sayang istri, sayang suami. Bukankah itu kebahagiaan anak-anak? Bapak Ibu saya tahu kalau anak-anak datang mama dan bapak bakal lain beta sing kuat tahan. Tapi iya tapi jangan jadi polisi perbunuh bapak Sekolah pendeta juga yang jadi bapak. Amin Bapak Ibu. Jadi hidup dari istri itu baik-baik supaya berkat itu mengalir. Bapak-bapak dengan Bapak John Hotmat tuh. Kepala tuh ada di gereja sini. Supaya berkat mengalir. Lalu duduk makan. Bini seperti pohon zaitun. Aduh bini cantik, anting-anting. Galang, kalung. Aduh baju. Itu kan gairah, senang. Amin. Anak-anak duduk. Seperti apa tuh? Pohon anggur di sekeliling meja. Bukan kalau bapak-bapak takut Tuhan, ibu-ibu tuh senang, anak-anak tuh senang. Semperu tanya dong lari kiri kanan biar terlancar nih. Baju kosku tuh senang, karena dong melihat dong mama dan bapak rukun. Tapi kalau bakal lain terus kulkas yang baru beli supica, televisi baru beli supica.
Lalu anak-anak saya tahu lari ke mana? Akhirnya lari ke Pasar Mardika. Jual bawang di sana. Tapi saya pelajari sini tidak ada. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Yes. Ya. Dalam Roma 1 ayat 26 sampai 32 yang tadi kita baca. Dilukiskan situasi kemerosotan moral yang luar biasa. Wanita-wanita tidak tertarik lagi dengan laki-laki. Tetapi kepada sesama wanita. Demikian juga laki-laki sangat miris saudara. Bahkan lebih mengerikan lagi. Manusia memilih kejahatan sebagai jalan keluar. Saya harap hari ini yang dengar firman Tuhan mau datang. Mama, beta mau berubah. Mama, beta mau berubah. Karena saya punya mimpi besar untuk Bapak Ibu. Saya punya mimpi besar untuk anak-anak Bapak Ibu. Saya rindu Bapak Ibu orang-orang diberkati. Saya rindu muka itu ceria, senang. Pulang gereja senang, datang gereja senang. Atau mungkin ada masalah tapi pulang itu senang, sukacita. Ini rumah sukacita, amin. Jangan ada tekanan, tidak boleh ada tekanan. Amin. Tidak ada hansip sini saudara. Tidak ada apa lagi, algojo sini. Tidak ada. Ini saya ada, semua mantap saja. Bagian kiri kanan saja. Senang sukacita. Nah Bapak Ibu Saudara, Alkitab sudah mencatat bahwa Tuhan menciptakan manusia adalah laki-laki dan perempuan. Dan perintah Tuhan jelas. Harus apa? Anak cucu. Beranak cucu penuh bumi. Berkuasa atas segala apa yang Tuhan sudah buat. Tapi manusia menipu dirinya sendiri. Dan menjadi penyimpang dari rencana Tuhan. Manusia putar balik kebenaran. Betul Bapak Ibu? Manusia memutar balikan kebenaran. Kebenarannya satu laki-laki, satu perempuan, Adam dan Hawa. Tapi manusia putar akan satu laki-laki, 5 bini. Kadang perempuan juga, satu perempuan ini dia bini ada 2, 3 lagi. Dia pun laki, dia pun lagi ada 3 lain. Jadi saya pikir kenapa laki-laki bisa begini, perempuan juga bisa begini. Saya ketemu seseorang juga saudara, dia punya laki 2. Jadi satu yang tinggal sama-sama dengan dia, satu tetangga. Saya bilang bagaimana dia bagi dirinya? Saya harap di sini tidak ada, amin. Nah pada zaman akhir ini muncul manusia-manusia. Kita kenal dengan apa namanya? LGBT. Betul? Lesbian, gay, biseksual, transgender. Mulai secara terang-terangan mengumbar diri mereka di media. Baik melalui televisi maupun online. Jadi seperti sudah jadi gaya hidup. Saudara kalau saya lihat orang-orang begini, apalagi kalau pernikahan mereka seperti di luar ya, di luar negeri Amerika atau di Eropa sana. Kalau saya lihat mereka, saya tumpang tangan saudara. Saya berdoa pertobatan bagi orang-orang ini. Sangat miris saudara. Saudara bayangkan Tuhan ciptakan satu laki-laki, satu perempuan, kawinlah kamu beranak cucu. Lalu manusia putar balik akan yang dusta tuh. Bikin bini ke sana kemari, anak-anak terengke-rengke. Itu yang Tuhan bilang beta murka. Amin Bapak Ibu. Ya ini keras buat kita semua. Anak-anak muda dengar. Berhenti dari kehidupan ini. Jangan Anda merasa saya nyaman, tidak ada apa-apa. Nanti murka Allah jatuh untuk Anda. Kalau Anda ada di gereja ini saya ingatkan Anda. Ini gereja. Supranatural ada di sini. Tuhan Allah ada di sini. Sembunyi apapun Anda, Tuhan Allah buka akan berbeta. Dan hamba-hamba Tuhan yang ada. Anda tidak boleh tipu kami. Karena Tuhan akan nyatakan itu buat kami. Saya mau bilang untuk anak muda, karya hidup Ambon, berhenti hidup seperti gini. Berhenti hidup lesbian, berhenti hidup homo. Berhenti. Amin. Untuk anak muda amin, katakan amin. Mungkin pertanyaannya apa ada ayat Alkitab mama? Ada ayat Alkitab untuk menentang hal ini. Supaya Anda dengar dan jangan ulang-ulang lagi. Dan pergi katakan untuk anak-anakmu, teman-temanmu, grup-grup lesbian dan homoseks. Berhenti. Kalau tidak murka Allah akan jatuh untuk Anda. Siapapun Anda. Nah ayat-ayat yang saya catat di sini ada 8. Untuk menentang praktek LGBT. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28.
Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, ada amin. Allah berkati akan laki-laki dan perempuan ini. Bukan Allah berkati perempuan dan perempuan. Laki-laki dan laki-laki, tidak. Perempuan dan laki-laki Allah berkati supaya beranak cucu di muka bumi dan menguasai bumi. Amin Bapak Ibu. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Laki-laki meninggalkan ayah ibu bersatu dengan istri. Bukan istri-istri saudara. Istri. Ada amin. Yang ketiga Kejadian 19 ayat 4 sampai 5. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang laki dari kota Sodom, yang muda sampai tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Ini rumah Lot. Mereka berseru kepada Lot, di mana orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawa mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Ini memang homoseks pertama di dunia ini, Sodom. Makanya Tuhan hancur luluh. Tuhan menentang akan yang apa? Kematian. Api belerang turun dari langit, hancurkan mereka. Yang keempat, Imamat 18 ayat 22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara bersetubuh dengan perempuan. Karena itu suatu kekejian. Tuhan Allah bilang untuk orang Israel, hei laki-laki jangan tidur dengan perempuan. Laki-laki seperti saya tidur dengan perempuan. Itu menjijikkan. Markus 10 ayat 6 sampai 8. Sebab awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibu bersatu istrinya. Sehingga keduanya itu jadi satu. Demikian mereka bukan lagi dua, satu saja. Jadi yang ada 2, 3, 4, 5. Yang berikut Imamat 20 ayat 13. Sudah ya tadi. Belum tadi ya. Imamat 20 ayat 13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Hati-hati saudara, ini murka Allah. Ini hukuman. Jadi jangan Anda bilang beta senang, beta Anda nyaman. Nanti Tuhan Allah, murka Allah turun, Anda dapat akibatnya. Berhenti saudara. Roma 1 ayat 25 sampai 27. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan pencipta yang dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Istri tapi cari laki-laki. Bini sudah punya laki tapi cari perempuan-perempuan untuk pacaran. Kemudian Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Jangan kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, jaga kekudusan pernikahan Anda. Yang kasih orang sabaran tidur di Anda berumah tangga, di dalam Anda punya kamar. Jaga itu pernikahan Anda. Jaga itu tempat tidur Anda. Tidak boleh orang tidur di situ. Wanita siribai, wanita segala macam tete benge. Biar dia tidak boleh tidur di kamar tidur Anda. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Jangan orang-orang kumpul kebo datang lalu masuk ke tong kamar lah tidur situ saja. Itu menajiskan rumah Anda. Ingat pesina dan sundal di hati Allah. Ini keras buat kita Bapak Ibu Saudara. Khususnya anak-anak muda. Kamu tahu kalau murka Allah jatuh. Penyakit sementara merajalela saat ini adalah apa? AIDS, HIV. Kalau Anda tidak mau mati muda dan mati dengan sadis, berhenti. Amin. Ini keras buat kita semua saudara. Karena dunia sementara. Memiliki gaya hidup. Perempuan pacaran yang perempuan. Laki-laki pacaran yang laki-laki. Lalu mulai bawa tas perempuan. Laki-laki bawa tas perempuan. Lenggang kangkong. Jadi laki-laki ada di gereja lenggang-lenggang kangkong. Mari sini samantan. Mesti doa-doa. Mas Rain. Apa ini? Harus lepas dong. Terdapat dong. Bila nong teman yang pernah laki-laki. Saya mau lepas teman yang perempuan. Nanti dong lenggang kangkong nong pun tas panjang-panjang tuh. Tapi saya percaya di sini tidak ada, amin. Ada beberapa orang di sini yang demikian, matinya secara sadis.
Itu yang kami saksikan. Mati sadis, saudara. Jadi betul saya bilang nih, saya bilangkan lagi, selesai sampai di sini. Itu. Jadi perhatikan laki-laki, pakai ransel, jangan pakai tas panjang-panjang. Supaya ada lihat tuh maco. Jangan tas ini nih, balengan nih akan lagi, tas panjang tuh. Ya Bapak Ibu Saudara, jangan gantikan kebenaran dengan dusta. Kebenaran tetap kebenaran. Satu Adam, satu Hawa. Jangan diganti, dirubah dengan dusta. Tetangga pembini 2 mah. Bisa kasih minta tambah 1 lemah. Suami-suami kembali kepada istri dan anak-anak Anda. Kalau saat ini Anda kelaleran di luar demi orang, kembali pulang beralih ke rumah tangga. Amin. Istri-istri kembali kepada suami Anda. Kalau sekarang ini ada kelaleran di orang laki per rumah, pulang. Ya sampai rumah tuh terbakar, kamu udah terbakar dalam rumah. Kembali kepada pernikahan Anda yang sah. Jangan lojo orang pulaki dan jangan lojo orang pembini. Saya pulaki mau urus sese, mau badaki, mau kotor, siapa suruh saya pilih dia. Makanya ini laki-laki dia lihat perempuan rajin. Mana dong yang ada pakai ini semuanya susah. Cari itu perempuan tuh yang cekatan, lincah, gesit. Jangan dia duduk urus kutek di tangan. Itu susah dah cuci saudara pun jeans. Kecuali saudara beli mesin cuci. Susah dia mau tumis air kangkong, kutek bisa patah. Susah. Cari perempuan sama beta nih. Saya ada kutek tangan. Jadi laki-laki dengar sekali, cari perempuan yang cekatan lincah gesit supaya dia tolong saya. Jangan cari perempuan begu-begu, itu susah. Saya bisa tolong saya. Susah saudara. Cuci pakaian saja saya kuat angkat ke atas. Ya Tuhan, sewa saudara, pergi sewa. Sewa orang tinggal rumah Pak, urus rumah. Sapu yang kuat sapu, ya Tuhan. Sapu rumah. Heran. Kita kok heran ya orang-orang, kenapa sih bisa sapu rumah? Mah barang di rumah, di beta rumah saya pernah kerja. Lalu duduk sama pro. Lalu laki yang sapu rumah. Beta jadi laki, beta sapu dia di rumah-rumah. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sampai saya kita diberkati, amin. Bini-bini kerja, amin. Jangan dulu sama mempro lalu suruh laki, itu salah. Kerja, nanti kalau laki suka siang ya laki bantu, amin. Jangan duduk pemalas, harus kerja bagara badan supaya nggak muta lalu. Bagara, yang kamu bagara, pel sana lari sana, masa sini bikin apa supaya tulang-tulang yang keropos, lari sana lari sini. Ya saya percaya kita diberkati, amin. Jadi jangan gantikan kebenaran Allah dengan alasan apapun. Karena murka Tuhan akan turun atas kita. Untuk yang terlibat LGBT dengan bertobatlah dari cara hidupmu. Tuhan Yesus sayang padamu. Tuhan Yesus mengasihimu. Itu cara iblis untuk hancurkan hidupmu. Tuhan buka tangan. Tuhan bilang mari kita mau tolong sih. Tuhan sayang padamu. Berhenti dari hidup ini. Itu akan membawa murka Allah atas hidupmu. Bapak-bapak, ibu rumah tangga, berhenti dari hidup yang tidak benar. Sayangi istrimu, cintai istrimu, buat dia bahagia. Berapa kali saya bilang ulang-ulang di sini, buat dia bahagia, buat istrimu bahagia. Kalau Anda buat istrimu bahagia, dia akan memperlakukan Anda juga dengan hormat dan sopan. Jangan sakiti istrimu. Dan jangan menguasai suamimu, menghormati suamimu, menopang suamimu. Supaya murka Allah tidak jatuh atas kita. Ada amin Bapak Ibu. Firman Tuhan ini menolong kita semua. Khususnya anak-anak muda Gekarya Hidup Ambon. Berhenti dari gaya hidup LGBT. Tinggalkan itu. Anda punya gaya hidup anak Tuhan. Hidup dalam persekutuan yang manis dengan Tuhan. Supaya hidupmu diberkati Tuhan. Saya percaya kita diberkati dan semua yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan dulu buat Tuhan.